Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan, terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya agama Islam sajalah agama yang benar. Dan agama Islamlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai sejak Nabi Adam ada di dunia ini dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkanlah iman kita. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang diklaim oleh Elia Myron pada saat wawancara ataupun dialog dengan Dr. Richard Lee. Elia Myron mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang banyak daripada kaum Kristiani
dan kaum Kristiani dan umat Islam mengatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu memang tidak sama. Banyak. Cuman banyak sekali para misionaris yang ingin memurtadkan orang Islam mengatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah sama. Namun ketika para ustadz-ustadz kaum muslimin telah mempelajari Alkitab, lalu para ustadz itu mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah sama, maka banyak dari kaum misionaris yang mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa adalah tidak sama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan pendapat kami? Kami mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Cuma perbedaannya adalah orang Kristiani menyebutnya Yesus, orang Islam menyebutnya Isa. Orang Kristiani menganggap Yesus Tuhan. Orang Islam menganggap Isa adalah Nabi utusan Allah, sama seperti Nabi-Nabi yang lain. Sama juga seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Sama mereka kedudukannya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa dikatakan sama? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu ceritanya sama dengan Yesus. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Nabi Isa, yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Isa itu ketika beliau dilahirkan, sewaktu Nabi Isa dilahirkan, Nabi Isa itu sudah dapat berbicara. Ini terdapat di dalam surah Maryam ayat 30, ketika orang Yahudi mengatakan, "Wahai saudara Harun, mengapa kamu melakukan demikian?" Istilahnya orang tuanya, saudaranya Maryam ini adalah orang yang alim, tidak mungkin melakukan zina, kan begitu. Lalu Nabi Isa menjawab di dalam surat Maryam 30, "Aku ini adalah hamba Allah. Diberikan kepadaku sebuah kitab dan jadikan aku seorang nabi." Itulah mukjizat Nabi Isa yang pertama, membela kesucian ibunya yang lahir tanpa ayah. Kemudian mukjizat yang tidak terdapat di dalam Alkitab ataupun kitab sucinya kaum Kristiani adalah Nabi Isa ini menggambar burung dari tanah lalu ditiup, dan gambar yang dari tanah itu menjadi burung beneran. Itulah mukjizat Nabi Isa yang tidak terdapat di dalam kitab sucinya kaum Kristiani. Kemudian kalau bisa menghidupkan orang mati, mencelikkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, lepra, itu adalah sama seperti yang terdapat di dalam Alkitab kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin pemirsa yang dirahmati Allah masih berpikir
yang menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu berbeda, pertama adalah karena nama, kan begitu. Mengenai perbedaan nama, di dalam bahasa Ibrani, Yesus itu disebut dengan Yeshua. Di dalam bahasa Suryani ataupun Arab Suriah disebut Isu. Dan di dalam bahasa Arab disebut dengan Isa. Pertanyaannya adalah mengapa harus ikut bahasa Suryani ataupun Arab Suriah? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman Yesus itu dan kelahiran Yesus itu, Yerusalem ataupun Bethlehem itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan wali kota kerajaan dan Bethlehem itu dikuasai oleh Syria. Maksudnya Romawi sebagai penguasanya dan gubernurnya masuk ke wilayah gubernur Syria. Yang nama gubernurnya adalah Quirinius. Itu terdapat pada kitab Lukas pasal ayat 1. Kitab Lukas pasal 2 ayat 1. Nah, di situ sebagai wali negerinya adalah Quirinius. Dan negeri tersebut disebut masih dikuasai oleh kerajaan Syria. Syria itu adalah Suriah sekarang. Jadi bagian dari wilayah Suriah, Syria. Itu maka ada dinamakan bahasa Suryani Arab Suriah Isu. Bahasa Ibrani Yeshua. Kemudian bahasa Arab Isa, itulah perbedaannya. Jadi orangnya adalah sama, pribadinya adalah sama. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Elia Meron mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama karena Yesus dilahirkan di kandang domba katanya. Sedangkan orang Muslim mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya pernyataan Elia Miron ini adalah salah karena Yesus lahir di dalam kandang domba itu tidak ada ayatnya. Sedangkan Nabi Isa lahir di pohon kurma itu ada ayatnya. Yaitu yaitu surat Maryam ayat ke-25. Maryam lahir di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Cobalah Anda baca. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwasanya Yesus itu lahir di kandang domba. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab. Cobalah Anda cari. Cobalah Anda cari di dalam kitab suci Anda, Elia Meron ataupun Dr. Rizat. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada. Cobalah Anda cari. Yang ada adalah bahwasanya Yesus itu lahir di Bethlehem. Setelah lahir,
Lalu Yesus itu dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan karena tidak ada penginapan. Pada saat itu penginapan sudah penuh. Ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 7. Di situ dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada di situ dikatakan kandang domba. Di palungan. Dan diletakkannya pun setelah Maria melahirkan. Tidak dikatakan situ Maria lahir di kandang domba. Setelah Maria melahirkan, lalu dibungkus dengan kain lapin dan diletakkannya di palungan karena tidak ada penginapan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat jelas sekali. Setelah Maria melahirkan, lalu mereka mencari penginapan. Karena penginapan sudah penuh, maka anaknya dibungkus dengan kain lapin itu diletakkan di palungan. Sangat jelas sekali. Setelah melahirkan, mereka mencari dulu penginapan. Sangat jelas sekali. Tidak ada dikatakan di kandang domba. Jadi jika dikondisikan dengan Al-Quran, jika dihubungkan dengan Al-Quran, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Maria ini lahir di bawah pohon kurma. Lalu setelah lahir, datang orang-orang Yahudi menanyakan, mengapa demikian, mengapa demikian. Kan begitu, itu sudah pasti itu terjadi di siang hari. Tak mungkin di malam hari. Pasti Maryam itu melahirkan di siang hari. Karena apa? Karena orang Yahudi mengetahuinya. Orang Yahudi mengetahuinya lalu bertanya, Wahai Maryam, saudaramu Harun itu baik sekali akhlaknya. Mengapa kamu demikian? Begitulah cerita pendeknya. Itu pasti terjadi di siang hari. Setelah lahir di bawah pohon kurma, mereka mencari penginapan. Karena untuk menginap itu sudah tentu hari menjelang sore. Jadi karena tidak ada penginapan, sudah penuh berdasarkan Alkitab, maka Yesus yang dibungkus kain lapin tadi diletakkan di palungan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jelas tidak ada di kandang domba. Mengenai pernyataan Elia Meron yang mengatakan bahwasannya tidak ada pohon kurma di Bethlehem. Tidak ada pohon kurma di Bethlehem pada zaman Yesus. Namun pemirsa yang dirahmati Allah,
baru-baru ini tahun 2000 kemarin, 2000-an, para ahli Israel menemukan biji kurma di dekat Bethlehem. Dan mereka berusaha menumbuhkan biji dari kurma tersebut. Para ahli Israel menemukan biji kurma di zaman Yesus, di zaman Raja Herodes Agung. Dan mereka berusaha menumbuhkan pohon kurma dari biji tersebut, dan berhasil, pemirsa yang dirahmati Allah. Cobalah, bagi pemirsa yang dirahmati Allah, mencari di Google. Ketik saja ilmuwan Israel menemukan biji kurma di zaman Herodes Agung. Cobalah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, klaim daripada Elia Meron yang mengatakan bahwasanya tidak ada pohon kurma di Bethlehem, itu adalah salah besar. Karena telah dibuktikan oleh para ahli di Israel. Mereka berusaha menumbuhkan buah biji kurma yang terdapat, yang hidup di masa Raja Herodes Agung, yang mana itu adalah di masa pemerintah di mana Yesus lahir, di Bethlehem ataupun Baitul Maqdis. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ternyata Nabi Isa itu dan Yesus adalah sama. Cuma klaim daripada agama tersebut yang berbeda. Kristiani mengatakan Yesus mati disalib, kaum Muslim mengatakan Yesus tidak mati disalib, melainkan orang lain yang diserupakan yang dibunuh, dan Nabi Isa diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk saudara ketahui laginya, sesungguhnya di zaman Yesus itu ada dua Yesus. Ada dua orang yang bernama Yesus, yaitu Yesus Barabas dan Yesus dari Nazaret. Yesus Barabas ini adalah seorang penjahat bagi bangsa Romawi. Tetapi bagi bangsa Israel, Yesus Barabas ini adalah seorang pejuang yang ingin memerdekakan dari penjajahan bangsa Romawi. Cobalah Anda cari di dalam Alkitab Anda, saya sudah lupa ayatnya, karena saya tidak mempersiapkan ayatnya. Jadi bisa Anda cari di Google. Dua nama Yesus di dalam masa Yesus hidup, yaitu Yesus Barabas dan Yesus dari Nazaret. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus Barabas ini sangat anti kepada pemerintahan Romawi. Sedangkan Yesus dari Nazaret adalah sahabat daripada Pilatus, penguasa Yerusalem di masa itu. Nah, jadi jika kita perhatikan sekarang, sudah tentu kalau sahabatnya itu tidak akan disakiti. Jadi cobalah berpikir, berdasarkan Alkitab ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Nazaret. Yesus Barabas
anti kepada Pilatus, Yesus Nazaret sahabat daripada Pilatus. Siapakah yang menurut Anda yang dibunuh oleh pemerintahan kerajaan Romawi yang menguasai Yerusalem di saat itu? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, bahwasanya Yesus dan Isa adalah satu pribadi yang sama, dilahirkan dari seorang perempuan yang perawan tanpa seorang ayah, yang memiliki berbagai mukjizat. Bahkan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran tidak ada terdapat di dalam Alkitab, yaitu berbicara ketika dilahirkan dan dapat melukis tanah bergambar burung dan ditiup burung tersebut hidup. Namun itu mukjizat itu berasal daripada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan tanpa ibu. Allah mampu menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa ayah. Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa perempuan, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.